menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah Minggu secara online dan live streaming pada Minggu 10 Januari 2021. Warta hari ini kita akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Semrit Nenoliu. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Hasugo Waru. Bapak Ibu, untuk persembahan Bapak Ibu bisa membaca secara terperinci yang ada di dalam warta jemaat. Pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan berulang tahun pada pekan ini. Kiranya pertambahan usia boleh menjadikan Bapak Ibu semakin menjadi berkat bagi sesama dimanapun Tuhan boleh menempatkan. Informasi lainnya. Yang pertama, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa persembahan ibadah yang kita lakukan di rumah secara online dapat disampaikan secara langsung datang ke gereja ataupun melalui rekening gereja. Nomor rekening gereja dapat dibaca di warta jemaat. Hal yang sama berlaku pula untuk persembahan sekolah minggu. Informasi yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Dr. Andes Arzik A. Daeli, suami dari Ibu Riana Syariah Lawolo pada hari Senin 4 Januari 2021 pada pukul 7 dan telah dimakamkan pada Selasa 5 Januari 2021 di TPU Kampung Kandang. Pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Berita duka cita yang kedua, telah meninggal dunia Saudara Alexander Risakotama, salah satu anggota dari vokal grup Salawaku Voice yang sering mengisi pujian di gereja kita. Meninggal pada hari Senin 4 Januari 2021 dan telah dikremasi di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong dan sudah dibawa ke Ambon. Pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Berikutnya Bapak Ibu, sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, maka panitia Paskah yang biasanya dilakukan oleh jemaat, kali ini akan dilakukan kembali oleh tim kecil yang dibentuk oleh majelis. Kiranya kami berharap Bapak Ibu boleh mendukung, baik itu secara doa maupun materi. Berikutnya kita akan mendengarkan berita khusus dan informasi penting dari majelis yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yusak. Pada Bapak Yusak dipersilahkan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih selain dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bersyukur walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih diberi kesempatan beribadah meskipun masih secara online. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita semua sangat merindukan untuk bertemu dan beribadah secara komunal, secara tatap muka bersama-sama. Terlebih mungkin kita juga melihat bahwa ada beberapa gereja yang sudah menjalankan bahkan membuka kembali walaupun masih dengan keterbatasan untuk melakukan ibadah secara tatap muka, secara komunal. Namun kami melihat bahwa perkembangan COVID-19 semakin meningkat belakangan ini.
Bahkan di daerah kita, di lingkungan gereja kita ini merupakan zona merah. Dan sesuai dengan aturan pemerintah PSBB yang ditetapkan oleh Pemda, bahwa gereja boleh diizinkan dibuka dengan daya tampung 50%, hal tersebut belum dapat berlaku bagi gereja kita karena wilayah gereja, lingkungan gereja kita masih termasuk dalam zona merah. Khususnya lagi mulai besok Bapak Ibu, kita sama-sama ketahui bahwa akan diberlakukan PSBB secara khusus untuk Jawa dan Bali. Dan ini semakin diperketat juga aturan dari pemerintah. Mengingat hal tersebut, untuk kebaikan kita bersama, maka Gereja PAUK Lenteng Agung tidak dibuka untuk ibadah dalam bentuk apapun, termasuk untuk ibadah-ibadah kategorial maupun komisi-komisi, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian, yang akan kami evaluasi setiap 1 bulan sekali. Berkaitan dengan itu, kami pun akan terus melihat kondisi perkembangan dari pandemi COVID-19. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beribadah kembali secara tatap muka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan memasuki ibadah. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyikan PKJ 191 baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan memanggil datang segera. Tuhan memanggil datang segera, Dia memanggil kita semua. Janganlah ragu, jangan gentar, datang padanya, datang segera. Mari dengarkan suara Tuhan, Dia menunggu jawab segera. Janganlah tolak panggilannya, hidup bahagia diberinya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sebagian kecil ada di rumah Tuhan di gereja, dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah para opa, oma, Bapak Ibu, saudara-saudara, juga jemaat simpatisan dan atau warga net Kristiani yang turut beribadah dalam ibadah minggu saat ini bersama dengan PAUK Lenteng Agung dengan mengakses link atau channel YouTube untuk beribadah bersama. Mari kita tabiskan ibadah minggu saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
Saudara masih tetap berdiri, nas pembimbing sebagai nas tema dalam ibadah minggu saat ini terambil di dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15. Yohanes 13 ayat yang ke-15 demikian bunyi firman Tuhan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, pada kesempatan ibadah minggu hari ini yang adalah juga hari minggu kedua di tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini, marilah kita menghadap altar kekudusan Allah untuk mengaku dosa kita secara pribadi, sebagai keluarga dan juga sebagai persekutuan atas setiap kenyataan keberdosaan kita, kegagalan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana dan hukum-hukum Allah, untuk menjauhi larangannya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita, khususnya dalam sepekan kemarin. Marilah kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat dan kasih karunia, Allah yang dalam rahmat dan kasih karunia-Mu itu selalu membuka, menyediakan ruang dan waktu bagi kami untuk datang ada dalam hadirat-Mu, menyapa, memanggil nama-Mu, nama-Mu yang kudus di tengah segala kenyataan keberdosaan kami. Kami bersyukur untuk rahmat dan kasih karunia-Mu itu, dan kami mengaku segala dosa-dosa kami dalam kehidupan kami, sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan di sepanjang waktu berlalu, khususnya dalam sepekan kemarin, baik dalam pikiran, perkataan maupun yang nampak, yang nyata di dalam sikap, perilaku, dan perbuatan kami. Kami mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni, menyucikan, menguduskan kami sekalian. Demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku berdosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, setelah melalui untai kata dalam doa juga dendangan pujian, kita mengaku dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah. Menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian pada saat ini telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiamu Tuhanku,
Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam Mazmur 29. Mazmur 29, saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita sekalian. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan memetahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus Allah kiranya menolong menyanggupkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Kecuali para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak adik-adik balita, Bapak Ibu saudara-saudara dipersilahkan untuk berdiri. Duduk kembali maksud saya. Kepada para ibu masih tetap berdiri, ibu-ibu yang sedang mengandung dan anak-anak adik-adik yang masih batita balita dan atau bersama dengan pendamping orang tua, kakek nenek, untuk kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, masih tetap berdiri di tengah persekutuan, di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing, para kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak, adik-adik, cucu-cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita. Kami menatang mereka di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau Allah menolong, menyertai dan memberkati mereka sekalian. Para ibu dalam masa mengandung mereka, dalam masa kehamilan mereka, Tuhan terus kawal, tuntun, pimpin, bimbing, dampingi, sertai mereka hingga saatnya tiba, saat yang dikehendaki Allah, yang ditetapkan Allah, pada waktu yang dikehendaki Allah juga mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat. Mereka, suami,
dan keluarga mereka berbahagia, kami pun turut bersyukur bersuka cita atasnya. Juga anak-anak atau cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita, dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka secara fisik, Tuhan terus proteksi mereka, imunitas yang prima turun atas mereka, juga perkembangan psikis jiwa mereka Tuhan dampingi, terutama dalam spiritualitas mereka, agar kelak seiring waktu berjalan, ketika mereka telah beranjak dewasa, terutama secara rohani, mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah. Inilah kami, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami, juga setiap keluarga, rumah tangga Kristen, pasangan suami istri, jemaat-Mu yang telah lama, sekian lama tahun berkeluarga berumah tangga Kristen dan mengharapkan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan anugerahkanlah, Tuhan karuniakanlah. Kami berdoa dan juga menyerahkan jemaat-Mu yang berdoa untuk sanak keluarga, sahabat, handai tolong mereka yang meminta topangan doa untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan dengarkan doa umat-Mu, doa jemaat-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga yang masih menginginkan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkenan mengaruniakannya. Inilah kami, dengarkan kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Para ibu yang mengandung dan adik-adik dipersilahkan duduk kembali bersama dengan orang tua atau pendamping. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Bahan bacaan Alkitab untuk hari ini, hari Minggu ini, Minggu Tuhan dibaptis, pada saat ini terambil di dalam Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Markus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Bacaan yang diberikan, tapi saya membacakan bagi kita dari ayat yang pertama pasal 1. Saudara-saudara, mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati, membatinkannya, lalu melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagian pelayan yang ada di gereja di rumah Tuhan juga. Shalom untuk Bapak Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari, para jemaat Tuhan yang ada di rumah, juga jemaat gereja lain atau pokok lain yang juga barangkali beribadah bersama, warganet Kristiani yang beribadah bersama. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang di gereja? Apa kabar? Oh, ada suara. Oh, luar biasa. Kata Pak Pendeta siapa? Pendeta Boni, jangan jawab luar biasa. Kalau jantung berdetak luar biasa, saya juga bisa roboh di mimbar. Biasa saja, tetapi dalam yang biasa saja itu kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama para opa dan oma yang ada di rumah, yang tentu semakin hari semakin jenuh, apalagi yang sudah terbiasa warawiri, lalu kemudian tiba-tiba terpaku tanpa aktivitas di rumah, itu bisa menimbulkan efek kejenuhan yang luar biasa. Syukurlah sejauh ini para opa oma Lenteng Agung baik-baik dan sehat-sehat. Ada cerita tentang kejenuhan, tapi itu tidak mengapa, tidak seberapa. Karena ternyata bisa dibendung, bisa dihalau dengan sukacita yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah bersama dengan baptisannya gereja meneladankan kebaikan. Ayat nats pembimbing kita, Yesus mengatakan Dia telah meneladankan banyak hal semasa hidup dan pelayanannya, bahkan pra kedatangannya telah diteladankan, khususnya masih dalam nuansa suasana Natal dan awal tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2021. Kembali mengingatkan, adakah saudara-saudara yang membuka atau sempat membuka diari pribadi dan atau kalender yang sempat dibagikan oleh panitia atau tim Natal tahun ini, lalu kemudian menandainya dan memberikan catatan untuk menjadi penyegar memori tentang apa yang ingin Bapak Ibu Saudara-saudara alami dalam konteks perubahan hidup untuk tahun 2021 ini. Semoga saja sebagian besar dari Bapak Ibu melakukannya. Kalaupun tidak, belum ada kata terlambat untuk melakukannya setelah ini atau sambil Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Saya memulai dari frasa yang belakang. Meneladankan kebaikan adalah sesuatu yang penting di tengah-tengah dunia yang kita diami saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks kekinian kita. Ketika kita harus kembali meneteskan air mata, dirundung duka bangsa,
yang seolah tiada akhir. Kemarin petang, pukul sekian, hilangnya pesawat Sriwijaya Air dengan penumpangnya dan seluruh kru yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana meneladankan kebaikan? Bagaimana kita harus berbuat baik sebaik-baiknya di tengah-tengah dunia ini? Berbuat baik atau melakukan kebaikan mengandaikan kita harus punya modal. Demikianlah yang dipahami oleh sebagian orang, sehingga mereka pada titik tertentu mengalami stagnasi, mengalami kemandekan dalam saat harus berbuat baik atau menyatakan kebaikan. Kita hidup di tengah-tengah dunia dengan dinamika kehidupan yang demikian cepat, akselerasi percepatan teknologi, terutama teknologi informatika yang demikian cepat. Majalah Forbes merilis 10 orang terkaya di dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, Elon Musk yang awalnya adalah orang terkaya nomor 7 atau 9, kemudian melejit menjadi orang terkaya sejagat dengan kekayaan sekitar 185 miliar US dollar atau setara dengan 2.600 triliun. Menggeser Jeff Bezos, menggeser Bill Gates. Lalu kemudian di urutan keempat dan urutan kelima, Mark Zuckerberg, bos Facebook, berada di urutan kelima. Saudara-saudara, yang menarik dari 10 besar orang terkaya di dunia itu, orang terkaya pertama, kedua, dan ketiga itu bergerak usahanya di bidang teknologi. Elon Musk yang pada tahun lalu itu berada di urutan yang bawah dengan kekayaan hanya sekitar 27 miliar US dollar. Itu kemudian kekayaannya melejit menjadi 185 miliar US dollar. Itu karena bergerak di bidang teknologi. Dan kontekstual dengan itu, apa yang saya sebutkan di awal tadi, hilangnya pesawat Sriwijaya Air itu juga dikabarkan hilang kontak, bahkan hanya 4 atau 5 menit setelah take off. Ketika umat manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, kita semakin bergantung kepada teknologi, maka pada titik tertentu memang kita harus sadari, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa teknologi tetap terbatas. Dan saat ini juga kita masih harus terus bisa berupaya untuk beribadah secara online dengan peralatan teknologi media informatika yang kita miliki di gereja kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Artinya kita tetap bersyukur untuk teknologi yang ada. Dan karena itu saya agak tidak setuju kalau Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan sempat menyaksikan ada beberapa postingan video yang beredar oleh seorang hamba Tuhan yang menyebut bahwa antikris itu adalah media. Ya bisa saja, tetapi melalui media juga berita kebenaran, gospel, good spelling itu disebarkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan kemudian mencoba untuk menariknya, merelevansikannya, mengimplementasikannya, menerapkannya
dalam kehidupan kekinian kita dengan situasi-situasi kehidupan yang kita hadapi secara pribadi, keluarga, dan persekutuan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kehadirannya disambut baik oleh orang-orang Yahudi pada masa itu, sebab memang kehadirannya itu adalah sebuah kehadiran yang dinanti-nantikan. Itulah sebabnya beberapa orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi itu diutus ke Yerusalem untuk menanyakan kepada Yohanes Pembaptis siapa dia sesungguhnya, apakah dia nabi yang akan datang, apakah dia Elia atau bukan. Dan kalau bukan, kenapa dia harus membaptis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan jawaban yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis menjadi jawaban yang cukup memuaskan, bahwa saya melompat kemudian Yohanes Pembaptis itu kemudian harus menghadapi peristiwa naas terkait dengan kematiannya, itu soal lain, tetapi pemberitaannya tentang Mesias yang meskipun dimaknai secara politis oleh orang Yahudi pada waktu itu bahwa mereka akan segera dibebaskan dari penjajahan Romawi pada waktu itu, membuat mereka begitu antusias, begitu bergairah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menyambut kehadiran Yohanes Pembaptis, karena beritanya itu mengandaikan Mesias itu telah berada di depan mata, sebentar lagi akan ada. Dan atas pertanyaan siapakah dia sesungguhnya, Yohanes Pembaptis memberikan jawaban. Dikatakan di ayat yang yang kita baca di dalam, demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Ini mengandaikan banyak orang pada waktu itu. Lalu kemudian mereka mengaku dosanya dan dibaptis di sungai Yordan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pembaptisan Yohanes atas orang-orang Yahudi adalah pembaptisan pertobatan, agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan Allah dalam Kristus Yesus yang berempati dengan manusia yang berdosa juga memberi dirinya untuk dibaptis meskipun dia tidak berdosa. Inilah yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari peristiwa pembaptisan itu. Injil Markus mengawali peristiwa pembaptisan ini di awal kitab ini. Tentang pembaptisan ini menjadi penting karena dicatat oleh keempat Injil. Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, juga Injil Yohanes mencatat tentang pembaptisannya. Bandingkan juga ketika perjamuan terakhir, malam terakhir, juga dicatat oleh keempat Injil. Inilah yang menegaskan kebenaran, sehingga kemudian itu dikerucutkan menjadi dua sakramen pelayanan gerejawi, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Pada peristiwa baptisan kudus dan perjamuan kudus, pendeta yang dalam tradisi gereja-gereja Protestan pamali untuk turun dari mimbar, dalam dua peristiwa sakral itu pendeta turun dari mimbar. Allah merendahkan dirinya untuk menjadi seperti manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang diteladankan.
Dan kembali kepada Injil Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis memilihkan frasa membuka tali kasutnya atau membuka kasutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melihat sisi ini, khususnya dalam kesempatan ibadah saat ini. Karena pada kali-kali yang lalu dalam hari pembaptisan Tuhan, hari Minggu pembaptisan Tuhan seperti ini pun selalu dikhotbahkan bagian ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat sesuatu yang menjadi hasil telusur literatur yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara, terutama yang saya kutip dari Commentary of the Four Gospels Collected of the Work of the Fathers, yang ditulis oleh Santo Thomas Aquinas, seorang bapak gereja, yang kemudian disatir oleh Santo Hieronymus tentang membuka kasut atau membuka tali kasut. Aku pun tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudara, dalam tradisi perjanjian lama, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 5 khususnya itu disebutkan dengan tradisi Levirat. Tradisi Levirat dalam agama Yahudi. Tradisi Levirat atau kawin ipar, ipar. Itu dilakukan apabila seorang istri, suaminya meninggal dunia, dan mereka tidak mempunyai keturunan, maka sang istri yang telah menjanda itu harus menikah dengan seorang saudara dari suaminya untuk untuk menghadirkan keturunan baginya. Kawin Levirat. Dua kisah di dalam Alkitab yang terkenal terkait dengan ini adalah Ruth, seorang Moab, perempuan Moab, menantu Naomi, yang sekembalinya Naomi bersama-sama dengan dia ke Bethlehem, itu kemudian melakukan tradisi ini, kawin Levirat ini, dan karena saudara-saudara suaminya tidak ada lagi, maka pilihan itu jatuh kepada Boas. Boas itu kemudian Alkitab mencatat dia membuka tali kasut di depan atau kasutnya di depan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Dan atau sebelumnya dalam kitab Kejadian pasal 38 itu juga disebutkan tentang Tamar yang melakukan kawin ipar dengan Onan, yang walaupun memang kemudian menyisakan cerita yang luar biasa, tetapi yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Injil Matius, kedua tradisi Levirat ini diceritakan dalam silsilah Tuhan Yesus, Ruth dan Tamar. Dan ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, untuk menegaskan kebenaran bahwa dia tidak layak, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk melakukan hal itu. Mengapa? Hubungan Allah dan Israel itu digambarkan seperti suami istri dalam Yeskiel pasal 16. Seperti suami istri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan karena Israel yang tidak setia itu sebagai istri, maka dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Alkitab mencatat Allah menceraikan Israel. Sehingga dalam konteks pada waktu itu, dalam Injil Markus, ketika Yohanes menyerukan itu, posisi Israel dalam keadaan sebagai janda. Dan dalam konteks tradisi Levirat itu, Yohanes Pembaptis mengatakan, aku tidak layak untuk menjadi orang yang bisa mengawini Israel. Siapa dia yang layak? Yesus Kristus sebagai putra Allah. Dialah yang layak untuk menjadi istrinya Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan karena itu Yohanes Pembaptis mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hubungan Yesus
dan gerejanya itu disebutkan sebagai hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dan dalam konteks penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki pada kali yang kedua pada waktu yang tak tentu itu, kita gereja yang adalah Israel rohani, yang adalah mempelai perempuan, harus memastikan diri untuk bersolek secantik-cantiknya agar kedapatan memesona, cantik, jelita ketika mempelai pria, ketika mempelai laki-laki, Yesus Kristus, kepala gereja itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dalam masa itu, dalam proses bersolek, dalam proses merias diri, itu kita maknai sebagai meneladankan kebaikan di tengah-tengah dunia yang kita tempati, yang kita diami. Patronnya jelas. Yesus Kristus semasa hidup dan pelayanannya telah meneladankannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita punya banyak dalih, kita punya banyak alasan untuk tidak melakukannya dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dalam saat kita meneladankan kebaikan, menginspirasi orang lain dalam pelayanan, ketika kita terjun dalam pelayanan, sedapat mungkin menyelaraskan hati dan hidup kita untuk berjalan mengikuti jejak-jejak juru selamat, memberi tanpa diminta, melakukan tanpa disuruh, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa logika kalkulasi, untung dan rugi, tidak membangun hubungan transaksional dengan Allah, sebab Allah dalam diri Kristus Yesus yang kemudian lahir ke tengah-tengah dunia ini, lalu kemudian menebus kita sama seperti Boaz menebus Ruth. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Allah dalam diri Kristus Yesus menebus kita, lalu kemudian menjadikan kita sebagai mempelai wanitanya. Dan marilah kita belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah dunia ini, dunia yang penuh dengan begitu banyak kebaikan, begitu banyak keburukan, begitu banyak hal yang membuat kita prihatin tentang pandemi COVID yang tak kunjung usai. Bahkan hari Senin besok kita akan memasuki babakan baru, pembatasan yang entah realnya seperti apa sampai tanggal 25. Tetap ada di rumah, tetap semangat, menjaga asa, menjaga harapan, hidup di dalam Tuhan, agar imunitas tubuh kita juga terjaga, agar kita tetap sehat, kuat secara rohani, secara fisik, dalam ikut mengiring melayani Tuhan, memainkan setiap peran yang Tuhan percayakan dalam segala kenyataan, kepongahan jiwa kita, keterbatasan fisik kita terus berkarya untuk memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di Indonesia, Budi dan Michael Hartono, bos BCA, masih tetap mempertahankan posisi orang terkaya. Urutan-urutan selanjutnya terjadi pergeseran. Tahun lalu saya menyebut Martua Sitorus, namun Sitorus tidak datang. Ternyata naik dari urutan 13 menjadi urutan 12, agak sedikit lebih kaya. Mungkin kita bisa minta lewat Pak Sitorus ya, Ibu Korsek, Ibu Eveni ya, proposal. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi dalam kehidupan kita, untuk berbuat baik itu, untuk meneladankan kebaikan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang sebuah kehadiran tanpa kata, kehadiran tanpa suara, kadang-kadang menjadi sebuah kehadiran yang bermakna di tengah kepenatan, di tengah kesuntukan, di tengah kejenuhan yang dihadapi oleh banyak orang. Kita bisa hadir, Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu memberi penguatan kepada mereka. Dalam sepekan berlalu kemarin, cara persekutuan kita kehilangan salah satu putra terbaik gereja, bahkan bangsa, boleh saya sebut seperti itu, almarhum Bapak A. Daily. Beliau jabatan terakhir di
kemajelisan kita yang saya dengar, karena saya juga tidak turut serta hadir dalam skuad atau mendampingi skuad kemajelisan pada waktu itu, beliau menjadi sekretaris majelis jemaat. Dipanggil pulang oleh Tuhan tanggal 4 hari Senin kemarin. Dalam hari yang sama, itu almarhum Bapak Daily sore, paginya, Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu jemaat simpatisan kita, kalau Bapak Ibu yang atau Oma Opa pernah menyaksikan dalam ibadah-ibadah tatap muka pra pandemi COVID yang lalu sebelum bulan Maret dan atau pada bulan-bulan sebelumnya, ada salah waktu voice. Nah, salah satu personelnya atas nama almarhum Alexander Risakota dipanggil pulang oleh Tuhan pada tanggal yang sama pada pagi hari. Lalu kemudian dikremasi di krematorium Cibinong, tempat Bapak almarhum Adaeli juga disemayamkan jenazahnya. Setelah dikremasi, kemudian pada hari Rabu kemarin abu jenazahnya didoakan dan pada Kamis dini hari diberangkatkan kembali ke kota Ambon. Saudara-saudara, ternyata setelah kita ini, Semrit ini dan saudara-saudara yang badannya sebesar ini, itu kemudian setelah dikremasi, itu abunya itu hanya kalau ditakar itu mungkin hanya 1 kilogram atau lebih sedikit. Mari renungi dan maknai kehidupan kita sebagai anugerah Tuhan, bahwa hari ini kita yang hanya setumpuk tanah liat, yang hanya sebongkah tanah liat, masih tetap ada, dipelihara oleh Tuhan, bahwa ada pergumulan, bahwa ada persoalan ekonomi, bahwa ada persoalan kesehatan. Mari syukuri kehidupan jalani, tetap bersyukur atas apapun yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa hidup ini terlalu berat, maka renungkan pengalaman iman dari Bapak Zai, salah seorang penumpang Sriwijaya Air, yang sejak semalam menjadi trending topik yang dibahas, berseliweran berita-berita tentangnya di berbagai grup WhatsApp. Seorang putra Nias dalam perantauannya di Kalimantan dalam bekerja dan sedang menanti istri dan 3 anaknya dalam penerbangan dari Jakarta. Lalu kemudian hilang kontak. Sesuatu yang sangat memilukan, tapi sekaligus menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita bukanlah orang yang paling sengsara di atas planet bumi ini, bahwa kita bisa kehilangan apapun dalam kehidupan kita, tapi orang lain bisa mengalami kehilangan. Itu yang selalu saya katakan. In one time, dalam satu waktu orang bisa kehilangan 1, 2, atau 3 pemberian Tuhan sekaligus dalam hidupnya. Dan dalam situasi seperti itu tidak mudah untuk menjalani kehidupan. Jadilah kuat dalam Tuhan. Andalkan kuat kuasa kasih-Nya dalam perjalanan kehidupan kita. Proklamasi Allah Bapa atas anaknya, inilah anakku yang kukasihi, dalam simbol burung merpati, lambang Roh Kudus. Itu juga menjadi pengingat penguat bagi kita, bahwa Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penguat itu akan terus mendampingi kita, dan proklamasi Allah akan berlaku atas kehidupan kita. Inilah anakku yang kukasihi. Apakah saudara dan saya bisa memastikan bahwa proklamasi itu tetap nyaring terdengar oleh kita? Apakah ketika kita menyapa Dia, Allah menyapa Allah, Allah merasa disapa, dan Allah kembali membalasnya dengan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dalam sapaan-sapaan personal kita, saat-saat teduh pribadi kita di hadapan Tuhan. Biarkanlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus-menerus merenungkan makna baptisan anak Allah sebagai persiapan untuk memasuki jagat pelayanannya, untuk meninggalkan teladan jejak pelayanan yang menjadi penyemangat bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita. Ada 2 teladan kebaikan yang diteladankan dalam kisah ini di hari ini.
Yesus Kristus dalam teladan kebaikannya, dalam kehidupannya, yang meskipun punya kuasa, punya segala-galanya, tidak pamer kuasa, tidak pamer kehebatan, tetap rendah hati, tetap menyerahkan dirinya, bersama-sama dengan orang-orang berdosa pada waktu itu, memberi dirinya untuk dibaptis, sebagai simbol bahwa dia berpihak, dia berada bersama dengan orang-orang berdosa, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Juga teladan dari Yohanes Pembaptis, miliki kerendahan hati, jangan mencuri kemuliaan Allah. Ketika ada peluang untuk melayani Allah, sedapat mungkin selalu berkata, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jangan pernah memberi diri, membuka ruang dalam diri saudara, dalam hati saudara, dalam jiwa saudara untuk mencuri kemuliaan Allah. Sebab saudara akan berhadapan dengan Allah yang mempunyai kemuliaan di atas segala kemuliaan. Biarlah kehidupan kita di sepanjang 50 minggu ke depan, sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini, diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, Roh Kudus yang memberikan materai penyesahan atau pengesahan atas baptisan Yesus. Roh Kudus yang sama akan menuntun, menyertai dan memberkati kita dalam perjalanan kehidupan kita untuk meneladankan kebaikan Allah, kebaikan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, selamat meneladankan kebaikan dalam kehidupan saudara. Selamat berjalan mengikuti jejak juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari Minggu ini. Kembali kami digugah, bahkan digugat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca bersama dan renungkan bersama. Tolong kami agar dalam hidup ini kami terus belajar dari spirit pelayanan Yohanes Pembaptis yang dengan rendah hati mengutamakan Tuhan, melihat Tuhan sebagai segala-galanya dan dirinya hanya sebagai utusan, hanya sebagai pelayan. Juga kami belajar dari keteladanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberi dirinya menjadi penebus bagi kami, yang juga telah menyediakan dirinya dan melayakkan kami untuk menjadi mempelai perempuannya. Ya Allah, dalam Kristus Yesus sertai dan berkati kami, dampingi kami terus di tengah situasi-situasi kehidupan yang kami hadapi dalam hidup ini, di tengah dunia yang penuh dengan begitu banyak rupa persoalan, permasalahan. Jadikan kami kokoh, tangguh, kuat. Bantu kami untuk menangkal, menepis, menghalau, membendung berbagai realitas kejenuhan yang hadir menghadang jalan hidup kami, dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, dan menghidupinya dalam kehidupan keimanan kami. Terpujilah nama-Mu untuk firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan
sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayatnya keempat yang berbunyi demikian. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini, sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela, kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di gereja, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan saya doakan. Karena sempitnya waktu, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara tidak sempat menyampaikan beberapa pokok doa yang ingin disampaikan, maka naikkanlah itu kepada Tuhan ketika kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan di tengah kami, terutama ketika Tuhan berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing dan atau dimanapun berada yang sedang beribadah bersama. Tuhan kiranya hadir, menolong, menyertai dan memberkati mereka. Tua, muda, kecil, besar, jemaat-Mu sektor 1, 2, 3, dan 4. Kiranya semua dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan Allah, berkat dan rahmat Allah dalam perjalanan kehidupan mereka. Saat yang sama, proteksi umat-Mu dengan kekuatan kuasa kasih karunia-Mu. Tudungi, bentengi, naungi mereka agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kecuali jika Tuhan mengizinkannya. Pada saat yang sama, Tuhan mengaruniakan kepada mereka kekuatan untuk menjalaninya, kalau itu adalah pergumulan-pergumulan yang Tuhan luaskan terjadi. Jemaat-Mu, para lansia, kekasih-kekasih kami yang berada di usia indah mereka, yang tentu mengalami kejenuhan, baik mereka yang masih lengkap sebagai suami istri, sebagai opa oma, juga yang telah sendiri sebagai opa dan atau oma, bersama anak cucu mereka dalam aktivitas mereka yang terbatas, dalam tubuh mereka yang juga tidak sekuat, setegar
berapa tahun atau berapa puluh tahun yang lalu, kiranya Engkau hadir menolong mendampingi mereka agar secara rohani mereka tetap tegar, kokoh, tangguh, kuat untuk memberi teladan iman kepada anak cucu, kepada kami yang masih muda, masih belia, masih hijau dalam kehidupan, dalam pelayanan. Berkati kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Juga untuk jemaat-Mu, kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari Minggu ini dan atau sepekan ke depan. Ibu Nancy Helen Payer, Gregoria Rahmi, Guenera, Kuensa Sefanya Lambi, Andrian Abner Politon, Ibu Endang Rahayu, Angelin Elionita Perangin-Angin, Bapak Edi Warde Sibagariang, Bapak Naring Abrit Prahoro, Gloria Jennifer Anggita, Kenan Mahawira Kristiawan. Kekasih-kekasih kami ini yang berulang tahun pada hari ini dan sepekan ke depan ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus berlanjut berlaku atas kehidupan mereka seperti tahun-tahun sebelumnya. Apa yang mereka inginkan, rindukan di tahun ini dalam momentum ulang tahun mereka, kiranya Tuhan berkenan mendengar, menjawab mereka. Berkati orang-orang terkasih dekat mereka, suami, istri, orang tua, anak mereka. Berkati dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu seluruhnya, setiap keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis mereka. Tuhan memberkati yang dalam masa pendidikan anak-anak atau jemaat-Mu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka, khususnya anak-anak kami yang masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Juga jemaat-Mu yang memerankan peran sebagai pendidik, sebagai guru, biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati. Kami berdoa dan juga menyerahkan jemaat-Mu, anak-anak jemaat-Mu yang telah menyelesaikan pendidikan dan sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Atau yang sedang belajar, menekuni pendidikan dan sekaligus bekerja, kiranya Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati. Jemaat-Mu yang merindukan teman hidup, pasangan hidup, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan kirimkan, Tuhan berikan teman hidup yang sepadan, yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu seluruhnya. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam seluruh keberadaan hidup mereka, apapun itu yang mereka alami dalam hidup mereka. Kiranya roh cinta Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka. Biarlah mereka juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan persekutuan kami. Mereka juga dapat memberikan dukungan dengan segala keberadaan keterbatasan mereka ya Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Bapak Gatot Raharjo dan Ibu Gatot Raharjo, kedua orang tua kami, opa dan oma ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ibu Herianto, kami juga berdoa dan menyerahkan Bapak Aksiono ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, menyertai, menjamah, menyembuhkan, memulihkan kekasih-kekasih kami ini. Selain mereka ini kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang barangkali pada saat sedang beribadah ini mengeluhkan sakit tertentu, kelemahan tubuh tertentu dalam tubuh mereka. Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu atas mereka, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan juga menyerahkan keluarga besar dari kekasih kami, warga jemaat, anggota persekutuan yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan, untuk keluarga dari almarhum Bapak A. Daily kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati dalam kehidupan, dalam keseharian mereka, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan, dalam studi. Keluarga ini kami berdoa untuk Ibu, biarlah Tuhan juga sertai dan berkati Ibu Daily bersama dengan anak-anak dan cucu. Biarlah Tuhan juga menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Kak Eva sebagai sekretaris dalam kemanjelisan periode ini. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan Yakub Divon ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati untuk Kamelin dan Pak Lase, juga anak mereka Tania. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, hibur, kuatkan, teguhkan, dampingi mereka senantiasa ya Tuhan.
Kami juga berdoa dan menyerahkan keluarga besar dari almarhum saudara kami Alexander di Sekota yang telah dipanggil pulang juga oleh Tuhan. Kami menyerahkan keluarga besarnya yang ada di Jakarta, di Tanah Maluku, di Ambon. Biarlah Tuhan juga hibur dan kuatkan mereka atas kenyataan duka yang mereka hadapi. Kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan bersama kami dalam kehidupan persekutuan kami, untuk pelayanan-pelayanan gerejawi yang saat ini masih belum bisa kami selenggarakan, terutama ibadah-ibadah kategorial, komisi, dan ibadah-ibadah tengah pekan lainnya. Tuhan sertai, Tuhan berkati agar kelak kami dapat menyelenggarakannya. Sejauh ini, setiap ibadah minggu yang kami selenggarakan secara online, Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Kami berdoa dan menyerahkan tim pelayan kami bersama seluruh majelis dan pengurus, biarlah Tuhan juga sertai dan Tuhan berkati kami. Kepanitiaan yang ada, panitia retreat, biarlah Tuhan juga sertai dan berkati Ibu Damaris dan seluruh rekan-rekan panitia yang juga sedang mempersiapkan segala sesuatu dalam penantian yang tak tentu. Kiranya Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja kami, Gereja Pok Lenteng Agung, ke dalam tangan kasih-Mu. Gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta, Pok, DKI PGW, DKI Jakarta, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk lingkungan, tempat di mana kami ada dan beribadah, lingkungan untuk Kelurahan Srengsen Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madia, Jakarta Selatan khususnya, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan berkati lingkungan kami, biarlah kehadiran kami menjadi kehadiran yang bermakna bagi lingkungan kami. Pengurus lingkungan, RT, RW, Lurah, Camat, Wali Kota, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk DKI Jakarta, Tuhan berkati Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan dan seluruh jajaran, biarlah Tuhan juga sertai dan berkati dalam upaya mereka untuk menghadirkan regulasi-regulasi yang akan menjadi instrumen bagi kami untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta ini. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Pak Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan, eksekutif, juga bagian legislatif, yudikatif. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati aparat TNI, Polri, seluruh prajurit dalam tugas bersama. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati mereka dalam upaya mengawal kesatuan keutuhan NKRI. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajaran, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan berbangsa kami bersama dengan seluruh anak bangsa di berbagai pelosok negeri, di tengah perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada. Kami tetap bersama-sama dengan mereka. Kami tetap ingin berdiri di hadapan Tuhan. Kami merindukan tangan Tuhan terulur bagi Indonesia. Kami merindukan pemulihan atas Indonesia. Kami merindukan jamahan Tuhan atas Indonesia. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Itulah doa kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu di tengah-tengah bangsa ini, ya Tuhan. Berkatilah kami, hadirkan kami sebagaimana Engkau kehendaki untuk kami hadir, menjadi inspirasi, menjadi orang-orang yang selalu berdoa dan melakukan yang terbaik bagi bangsa kami. Inilah kami, ya Tuhan, inilah sebagian dari rangkaian syafaat kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan semua yang terlibat dalam pelayanan gerejawi kami, Tuhan berkati, terutama rekan-rekan multimedia, Pak Yosef dan seluruh rekan-rekan yang selalu memainkan peran penting dalam ibadah-ibadah online kami. Tuhan juga sertai dan berkati peralatan-peralatan yang masih kami butuhkan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar sambut doa kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini, minggu kedua di bulan pertama di tahun rahmat Tuhan yang baru tahun 2021 ini. Kini kembalilah dalam hidupmu, jalani kehidupan, lakonkan setiap peran yang Tuhan percayakan, sekecil, sesederhana apapun. Ingat dan lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Hayati dan maknai ulang peristiwa pembaptisannya, serta teladankan kebaikan-kebaikan yang pernah diteladankan oleh Kristus Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria yang kelak akan kembali menjemput kita sebagai mempelai wanitanya pada saat kedatangannya untuk kali yang kedua. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah kita naikkan pujian Kidung Jemaat 344 bait yang pertama, ingat akan nama Yesus kau yang susah dan sedih, dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudara, kini buka dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Marilah kita mengambil waktu hening, kita bersaat teduh, mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Saudara-saudara masih tetap berdiri sebelum kita menyanyikan bait kedua dari Kidung Jemaat 344. Saya, Pendeta Semrit, mewakili seluruh unsur pelayan dan semua pengurus menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.